Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamasya. Maaf kamu duduk karena lagi gak dan ngomongnya aku udah tambah lebih parah daripada kemarin. Sakit sekali. Ya. Pada saat Yesus berbicara ini dan melayani ini, gereja belum terbentuk. Tetapi bayang samar apa yang ada di dalam gereja itu sudah disampaikan. Apa yang ada di dalam gereja itu? Termasuk sakramen. Sakramen apa yang di sini dikatakan? Ini adalah sakramen perjamuan kudus. Di mana ketika mereka itu berkumpul, mereka diberi makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Nah, ikan ini menunjuk apa? Ikan ini adalah menunjuk umat manusia. Atau dapat dikatakan sebagai orang-orang Kristen, karena pada saat penganiayaan, untuk menunjukkan bahwa dia atau mereka ini adalah orang-orang Kristen, tidak membawa salib. Tetapi yang dibawa adalah gambar ikan, menunjuk bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dia adalah Kristen. Dia adalah bagian daripada gereja. Nah, gereja ini belum terbentuk, tetapi sudah dibayang-samarkan dengan adanya ikan dan juga roti. Ya. Dan ketika mereka berkumpul untuk menerima roti itu ada di sekitar Yesus. Bukankah ini sama ketika kita mengambil perjamuan kudus berada di sekitar cawan perjamuan kudus? Bahkan perjamuan kudus ini dikatakan sebagai perjanjian baru. Dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa perjanjian baru ini kitab ini bukan. Tapi perjanjian baru itu adalah menunjuk perjamuan kudus. Nah, mengapa kitab ini dikatakan sebagai perjanjian baru? Karena yang menulis Alkitab ini adalah pribadi-pribadi mulia yang ada di sekitar cawan perjanjian baru. Sehingga dengan demikian tulisannya pun juga dikatakan sebagai perjanjian baru yang kita lihat sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara perjanjian baru itu apa? Jangan berbicara kita, tetapi berbicara tentang perjamuan kudus. Nah, di dalam gereja perjamuan kudus ini adalah merupakan inti dan pusat daripada penyembahan itu. Makanya di dalam gereja dikatakan bahwa perjamuan kudus atau gereja ortodoks ini adalah gereja yang menyembah, komunitas yang menyembah. Tetapi di dalam perjamuan kudus, bukan pada khotbah, tetapi perjamuan kudus. Nah, ini yang membedakan kita dengan tetangga sebelah. Khotbah dibesar-besarkan, tetapi masalahnya adalah apakah khotbah itu tidak penting? Penting sekali, karena makna daripada sakramen, segala sesuatu yang menjadikan orang itu kudus, orang itu suci, dan orang itu mampu disempurnakan, itu adalah dikatakan sakramen, termasuk membaca kitab suci, termasuk ibadah, termasuk berdoa, termasuk hal-hal yang lain yang menjadikan kita kudus di hadapan Allah. Jadi membaca kitab dan juga khotbah di dalam gereja sebelum kita mengambil perjamuan kudus itu adalah merupakan pendorong pada kita untuk mengambil itu, mengerti bahwa yang kita ambil itu bukan sekedar anggur dan roti, tetapi itu adalah betul-betul tubuh dan darah Kristus. Karena itu perjamuan kudus ini dapat merubah perilaku, dapat merubah sikap, dan dapat
dan yang kudus di hadapan Allah. Dari dasar inilah, maka kita mengerti bahwa perjamuan kudus atau sakramen-sakramen lain di dalam gereja itu bukan simbol, bukan lambang, tetapi itu adalah realita nyata tentang tubuh dan darah Kristus. Ada pertanyaan, Romo itu kan hanya roti, itu kan hanya anggur, mana mungkin itu dikatakan sebagai tubuh dan darah Kristus? Makanya perjamuan kudus dijawab ini. Perjamuan kudus ini adalah misterius atau misteri. Nah, kapan itu dapat menjadi tubuh dan darah Kristus? We do not know. Ini adalah misteri Allah, kapan berubah. Tetapi dengan kacamata iman kita mengerti bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Nah, ini telah dijabarsamakan di dalam Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah merupakan perbuatan yang luar biasa dan mukjizat yang tidak masuk akal. Makanya di dalam gereja ini penuh dengan hal-hal yang bersifat transenden atau tidak bisa dimasuk akalkan atau tidak bisa dinalar. Kalau itu bisa dinalar, maka itu bukan Allah. Kalau itu bukan bisa dinalar, maka itu berhala. Makanya Markus Widya dari India pernah mengatakan bahwa ketika seseorang ingin mengerti tentang misteri Allah, maka bak orang itu menjaring angin. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak bisa dipahami. Allah itu tidak bisa dimengerti. Allah itu beyond everything, melebihi segala sesuatu yang ada di jagat ini. Karena itulah di sini kita disadarkan bahwa kita dan Allah itu berbeda. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Seperti halnya memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, mampu dengan sepotong roti, 5 potong roti dan 2 ikan. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Kristus itu bukan sekedar manusia, tetapi Kristus ini adalah jelmaan daripada Sang Sabda yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Nah, kalau dia itu ada di dalam Allah, dari kekal sampai kekal, berarti dia mempunyai kuasa yang sama, kemuliaan yang sama, wibawa yang sama, perkataan yang sama. Karena apa? Seesensi di dalam kealahan. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu pada saat bersamaan adalah atas kesepakatan Bapa dan Roh. Karena apa? Karena di dalam Tritunggal Maha Kudus itu saling diam-mendiam dari kekal sampai kekal. Jadi kalau demikian jelas bahwa mengenai bayan sama tentang perjamuan kudus ini adalah merupakan kesepakatan bersama akan didirikan gereja. Dan di dalam gereja ini ada apa yang dinamakan dengan sakramen-sakramen atau rahmat Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, di dalam mengambil perjamuan kudus, satu hal yang harus kita ketahui, harus dalam satu persetujuan, satu misi, dan satu akidah. Karena apa? Karena untuk mengambil perjamuan kudus ini yang telah disamakan ini tidak boleh berbeda-beda pendapat atau gagasan, tetapi harus satu. Nah, bukankah ini adalah menunjuk kepada kekatolikan daripada gereja itu? Ini sudah dibayang-samakan di dalam memberi makan 5.000 orang itu. Nah, kekatolikan ini dasarnya bagaimana, Romo?
dasarnya adalah Allah. Allah itu Katolik. Mengapa dikatakan Allah itu Katolik? Karena setiap pribadi Allah itu mensimpulkan pribadi yang lain di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Karena satu esensi di dalam kealahan. Manusia itu Katolik karena dikatakan sebagai gambar dari Allah, atau mengatakan refleksi pantul hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian. Karena apa? Karena setiap manusia itu mensimpulkan manusia yang lain di dalam dirinya sendiri karena satu esensi di dalam kemanusiaan. Lah, gerejanya dikatakan Katolik karena setiap parokia itu mensimpulkan parokia-parokia yang lain di dalam keparokiannya sendiri karena satu akidah, ya, satu baptisan, satu Allah, satu hierarki, dan satu etos. Nah, atas dasar inilah maka Paulus menadaskan di dalam Korintus tadi, apakah Paulus Kristus itu terbagi-bagi? Karena mereka mengatakan ada kelompok-kelompok, aku dari golongan Kefas, aku dari kalangan Apolos. Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak terbagi-bagi atas dasar ini, saudara. Maka perpecahan apapun di dalam gereja itu tidak pernah menghancurkan gereja, tidak pernah menenggelamkan gereja. Karena gereja itu apa? Bukan gedung. Gereja itu siapa? Kristus itu sendiri. Nah, kita menjadi gereja karena dicampurkan dengan Kristus melalui baptisan. Dasar inilah mengajarkan kita bahwa yang bertiga itu Kristus atau yang dicangkokkan. Yang dicangkokkan. Ya kan? Dan pertigaan yang dicangkokkan ini tidak mempengaruhi esensi daripada gereja. Karena gereja itu adalah Kristus. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa arti Katolik yang artinya utuh, lengkap, dan semestawi itu telah terjawab dengan bayang samar di dalam bacaan tadi. Nah, hal inilah saudara, kalau ada orang mengatakan bahwa perpecahan itu bagus untuk pengembangan, tidak, karena itu tidak mencerminkan Allah di dalam dirinya sendiri, tetapi itu dikatakan sebagai kecelakaan gereja. Ya, karena apa? Dikatakan kecelakaan gereja dengan pisah-pisah dari gereja yang awal, maka terjadi apa itu denominasi, sekte-sekte, pandangan-pandangan. Pertanyaannya adalah, apakah Allah itu mengajarkan sesuatu yang beda-beda? Tidak. Ya kan? Kalau Allah itu mengajarkan perjanjian lama, mengajarkan A, di dalam perjanjian B, perjanjian baru, mengajarkan tentang Z yang tidak ada korelasi atau benang merah, maka kita dapat katakan Allah itu pikun. Masalahnya Allah itu pikun enggak? Enggak. Jadi dalam perjanjian lama sampai baru itu ada mata rantai dan ada benang merah yang ada kesinambungan, termasuk akan ada perjamuan kudus di dalam gereja. Bukankah ini realitas sekarang? Kita mengambil perjamuan kudus. Tujuannya apa? Untuk masuk di dalam kehidupan Allah. Nah, perjamuan kudus ini penting, saudara. Mengapa demikian? Karena dengan mengambil perjamuan kudus, kita ini masuk di dalam ranah Katolik. Karena din daripada kekristenan itu terletak pada perjamuan kudus di samping pisau. Dinnya di sana. Ya. Kalau di Protestan tidak ada dinnya sebagai pemersatu, tidak ada. Tetapi Katolik ada, di mana? Di paus. Kita apa?
di dalam perjamuan kudus. Itu adalah din kita. Karena itu perjamuan kudus ini sangat penting di dalam kehidupan gereja atau kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, apa yang kita baca ini sebenarnya mengingatkan kita untuk senantiasa membersihkan kalbu. Karena apa? Kita sedang masuk di dalam ranah ilahi. Jangan pernah kita mengambil perjamuan kudus dalam kondisi yang tidak siap. Seperti halnya dikatakan di dalam 1 Korintus 11. Bisa mati, bisa sakit. Karena apa? Karena yang kita ambil ini, bukan sekedar roti dan bukan sekedar anggur, tetapi the real body of Christ. Jadi hati-hati. Makanya bersihkan kalbu kita. Nah, ini diingatkan kita supaya kita selalu hati-hati. Supaya pada waktu ambil perjamuan kudus, there is no fighting. Ya, among us, tetapi kita mengasihi, sepakat dan setuju di dalam segala hal. Itulah Katolik. Jaga kekatolikan kita, jaga keharmonisan kita, jaga saling melengkapi yang ada di dalam kita, supaya gereja tegak dan semarak bagi orang. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Amin.